para sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Yang pasti, di mana selalu yang namanya Cik Raden tak sungkan-sungkan, tak bosan-bosan, yang namanya selalu mendoakan, terutama masalah kebaikan. Karena kenapa? Doa yang terbaik adalah itulah yang selalu kita harapkan, terutama mengharapkan daripada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi jangan lupa sebelum itu sahabat, silakan terlebih dahulu di subscribe. Dengan subscribe kalian, dengan support kalian, dukungan kalian, itulah menandakan kalian memberikan suatu apa ya, boleh dikatakan dukungan yang sangat-sangat berharga. Mudah-mudahan atas kebaikan kalian selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Setiap kebaikan kita lakukan, jangan sekali-sekali kita mengharapkan sesuatu yang bukan, boleh dikatakan, sifat-sifat pamrih. Kita ikhlaskan ya. Karena kenapa sahabat? Apalagi di bulan suci Ramadan ini saya selalu mengatakan kepada sahabat-sahabat, bulan yang sangat berharga, di mana bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat mulia, di mana bulan suci Ramadan ini bulan yang benar-benar penuh hikmah. Oleh karena itu sahabat, saya di sini kebetulan ya, ini memang ada suatu tempat, boleh dikatakan apa ya, biasanya Mak Datuk sama gerombolan-gerombolan si para preman itu selalu yang namanya mereka berkelut, boleh dikatakan selalu yang namanya ritual, tapi mereka selalu salah langkah, salah jalan. Oleh karena itu sahabat-sahabat ya, dengan adanya kejadian-kejadian selama ini kita alami, mungkin kalian lihat, karena kenapa? Semakin hari mereka ini bukan menambahkan suatu kesan, pesan, cerita yang bagus, yang baik dilihat maupun dipandang. Yang ada malahan mereka ini selalu merajalela. Gimana enggak saya katakan seperti merajalelanya seperti itu sahabat. Kemarin kejadian sudah jelas-jelas, bahkan sampai lab juga tadi saya lihat di kebun sawitnya, ketika itu ada perseteruan yang sangat luar biasa ya, karena masih dendamnya Mak Datuk, sehingga tak ubahnya mereka pengen menguasai lahan tersebut. Makanya bingung ya, bingung, sangat bingung. Cuman sahabat, jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita setiap melakukan yang namanya kebaikan, sudah pasti, sudah jelas akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan juga. Tapi kalau kita melakukan ketidakbaikan atau kejahatan, pasti akan kita timpa juga, akan kita terima juga yang namanya bukan kebaikan atau seperti keridhaan, yang ada musibah dan musibah. Oleh karena itu sahabat ya, saya mengharapkan, mengingatkan, semoga sahabat-sahabat selalu yang namanya menjalankan untuk menanamkan dalam jiwa secara nyata dalam hidup demi kehidupan ini. Semoga jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita terperosok, artinya jalan-jalan yang tidak benar. Kenapa saya katakan seperti itu? Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya apabila kita melakukan selalu langkah-langkah yang tidak baik. Pasti yang terjadi bukan suatu kebahagiaan, yang ada suatu petaka. Oleh karena itu sahabat, saya sudah katakan, saya di sini memang pengen tahu aja ya, pengen tahu, artinya untuk memastikan, karena si Prabu itu boleh dikatakan kemarin itu dia masih ngengkeng, masih ngotot kalau kata orang itu ya, masih ngotot bahwasanya lahan Bang Ri itu masih punya dia. Makanya mereka semena-mena
ya, semena-mena. Tapi sebelum itu saya mau ngecek dulu suara ya. Kita cek dulu suara, gimana suaranya Habibah. Suara kita gimana Habibah? Udah sip apa belum Habibah? Kalau memang oke, kita lanjut ya. Kita cek suara. Aman suara. Aman suara. Terima kasih kalau aman ya. Oke, pada live streaming sekali ini mudah-mudahan saya pengen tahu kebenaran-kebenaran yang ada, perjalanan-perjalanan yang ada. Saya juga akan mendatangi untuk memastikan apa maksud daripada rombongan Ompong Tisen Jabrik dan Bek Prabu pengen menguasai lahan tersebut. Kalau informasinya, makanya sudah sawit, buah sawit sampai pohon-pohon segala itu diambil oleh mereka karena mereka pengen apa ya, habis Idul Fitri ini informasinya mau bangun KP katanya, kata begitu, mau dibuat KP, nggak tahu KP gimana ya, cuman yang pasti yang jelas setiap tindakan mereka yang semena-mena itu tak mungkin kami biarkan begitu saja ya. Karena kenapa? Itu sudah luar daripada norma-norma kehidupan. Apapun bentuknya, apapun yang terjadi, tetap yang namanya segala sesuatu itu kami habisi. Kau di sini si Raden. Kenapa emang? Cari-cari kau tadi. Hah? Rupanya kau di sini. Kenapa nyari-nyari saya? Oh, kau juga ini. Waduh, sahabat ya. Kita coba dulu, kita rubah dulu ya live streaming kita supaya enak ya. Gimana ini? Aku cari sudah ini kok nggak nongol-nongol kau. Iya, kenapa dia ini, sahabat? Aneh ini orang. Hah? Gak bisa dirubah lagi ya live streaming kita ya. Tetap bisa berdiri inilah ya. Nah, ini sahabat, kita udah jelas, sudah pasti datangin lagi yang namanya sosok Prabu. Nggak tahu kenapa dia ada di sini. Saya ini juga bingung. Ada apa? Apa maksudnya? Apa maksud kau Prabu? Hah? Maksud dan tujuan saya kesini. Iya. Udah jelas. Udah jelas. Nemuin kau. Dan Ray Lampung. Iya, kenapa menemuin saya sama Bari? Coba kenapa? Pertama, saya meminta obat. Obat. Ya. Selalu kalian ini nggak ada henti-hentinya. Kalau mau berobat ya ke dokter. Setan kau. Iya. Hah? Kalau enggak ke apa namanya, puskesmas ya. Ya bidan. Gila, minta obat, minta madu kok malah ke puskesmas. Tapi bagus kalian ini disuntik bius. Ya, disuntik bius. Kau yang kusuntik bius nanti. Kalau kurang ajar kau. Suntik bius itu bagus. Biar nggak apa ya, nggak merajalela lagi. Sudah bosan saya, udah muak lihat mereka ini. Jadi mereka ini nggak ada ya untuk menanamkan yang namanya melakukan, apalagi niat untuk merubah tatanan hidup atau kehidupan. Jangan sombong kau, Cik Raden. Iya, saya bukan sombong. Artinya begini, saya ingatkan sama kau Prabu. Kau kemarin sudah nyata-nyatanya mengatakan bahwa sama Bang Ray Lampung itu lahan sawit sudah kau beli, sudah kau miliki. Nyatanya memang betul. Dari mana? Sudah saya bayar dengan tesan dengan Jabrik. Iya. Dari Setan sama Jabrik katanya. Iya. Lucu sahabat ya. Dia sudah mengakui, mengatakan bahwa katanya itu tetap sudah punya miliknya. Punya saya, punya Prabu. Prabu. Iya. Oh, juragan tanah katanya. Jadi wajar dia ini sok-sok hebat, petenteng kayak apa ya? Kayak saya nggak petenteng, saya memang bos. Bos katanya. Bos tanah saya. Bos tanah. Saya ingatkan saja Prabu, kau sudah luar daripada batas norma-norma kehidupan. Kenapa? Lebih baik kau sadar aja. Saya sadar. Datang ke sini saya sadar. Sadar. Menemui kau saya sadar. Daripada kau nanti palamu pecahkan. Gak usah sombong kau. Bingung sahabat. Apa kau udah ini? Ilmu udah banyak? Jadi kecil ilmu kau tuh. Nggak baik ditemuin Bangge sama nyolot. Ini juga sudah nyolot. Kayak sudah hebat, udah sakti, udah punya ilmu kekuatan yang luar biasa.
Saya memang sakti. Oh. Ilmu kekuatan di saya ada. Jadi selalu apa ya sahabat ya, boleh dikatakan mengaku-ngaku bahwa punya ilmu kekuatan katanya. Padahal kekuatan apa yang dia miliki? Saya mau tanya ke Prabu, kau jangan sombong, jangan merasa hebat. Apa yang kau banggakan? Saya bangga. Iya. Ya. Ilmu saya udah penuh sekarang, full dari Mak Datuk. Oh, ya. Berarti itu merasa dirimu sombong. Iya. Merasa kau hebat. Hebat saya. Luar biasa sahabat. Mana biasanya kau punya sahabat namanya Bonke, Simat Angin. Tidak perlu datang mereka, saya sendiri bisa membereskan kau. Hah? sombong sahabatnya. Kau yang sombong. Iya. Jadi saya tadinya belum promosi nih ya. Saya mau promosi tadinya, mau promosi madu ini ya. Ini madu sahabat ya. Saya ini belum selesai promosi madu. Artinya walaupun sedikit banyaknya kalian mungkin di situ akan tahu yang namanya produk madu sakti, serbuk ajaib, karena beli satu gratis satu. Beli satu botol dapat, maksudnya satu paket dapat satu paket, jadi dua. Nah, harganya 500.000, ditambah lagi minyak melati keraton satu botol. Nah, jadi satu botol. Jadi kalian silakan dapat minyak melati keraton, dapat madu, dapat serbuk. Buat apa itu Cik katanya? Buat kesehatan, karena sehat itu mahal. Kalau kita sehat sudah pasti, sudah jelas apa mau kita lakukan. Apalagi kita menjalani yang namanya ibadah bulan suci Ramadan, sangatlah tenang. Kenapa? Karena kita sehat, fit. Kalau nggak sehat, bagaimana kita menjalankan ibadahnya bulan suci, ya, mau ibadah, mau puasa, yang ada fisik kita lemah, ya. Makanya ini bagus sekali, apalagi kalian ketika buka, bagus sekali. Minum ini dicampur es, seger badan sehat, pernapasan lega, kebas-kebas hilang, encok pegal ini sembuh, sehat. Karena kenapa? Makanya sahabat, orang menjalankan ibadah puasa, kalau dia tidak fit, tidak stabil staminanya, bukan yang ada semakin tenang, yang ada banyak keluhan. Karena kenapa? Dia tidak stabil dengan adanya stamina yang dijaga, ya. Oleh karena itu sahabat, kalau mau pesan silakan. Beli satu gratis satu, dapat lagi minyak melati keraton, harganya 500.000. Jadi serbuk madu 2, serbuk 2, minyak melati keraton 1, harganya 500.000 ya. Silahkan pesan di nomor 0821 5006 3346. Hubungi saja WA Cik Raden ya. Saya pengen ngobrol lagi sama si, kita taruh dulu sahabat ya. Gimana kau juragan? Apa yang gimana ya kau? Hah? Kau nekat ke sini? Saya nekat sendiri. Hah? Nekat sendiri. Kecil kau ini, itu nggak bagi saya. Hah? Kau ini selalu diomongkan sama Mari, lebih baik kau sadar. Lebih baik kau nggak usah ngikut-ngikutin Mak Ompong itu sama Mak Datuk itu. Hah? Saya sadar, Cik Raden. Nah, sadar saya ini. Iya. Tapi, saya bilang saya nggak sadar. Hah? Tapi sadar kau hanya di mulut, di bibir. Tapi kelakuan kau sama, tak ubahnya seperti mana tuh, seperti iblis, tau nggak? Tidak usah banyak bicara dan tidak usah mengganggu kelakuan saya. Mau apapun saya lakukan, nggak usah diganggu. Iya. Betul nggak kau? Betul. Saya nggak mau ganggu, cuman saya mengingatkan saja. Mudah-mudahan kalian seketika saya selalu mengatakan, mengingatkan. Mudah-mudahan ini adalah jalan yang terbaik buat kalian. Itu saja. Nggak lebih, nggak kurang. Adapun kepribadian kalian, mau kalian melakukan itu terserah kalian. Tapi saya ingatkan, jangan bukan hak kalian. Kalian mau aku-akuin, jangan merasa sosok hebat kau Prabu. Saya ingatkan kau Prabu. Kenapa? Kebun sawit itu memang udah hak saya. Siapa yang ngaku-ngaku? Hah? Justru Retro yang ngaku-ngaku. Hah? Lucu sahabat ya, lucu nggak? Sudah jelas-jelas katanya kebun sawit itu Bang Rey yang mengaku-ngaku. Itu mutlak hak milik Bang Rey ya. Sudah ada sertifikat mutlak dari Bang Rey. Kenapa?
datang lagi si kunyuk ini, ya. Mereka ini kan tadinya nggak ada di kebun kendit, gunung kendit, malah datang lagi ke kebun sawitnya Baring. Informasi ya, lahan itu mau dikuasain, mau buat KP katanya. Benar apa, Prabu? Gak usah kau tahu. Mau saya buat kafe, kayak buat saya hotel, kayak apa itu urusan saya. Urusan Hah? kau. Saya bicara baik-baik ini Prabu, saya belum puasa aja. Sama, saya bicara baik. Iya. Saya bicara benar. Daripada Itu fakta, saya bicara benar. Hah? Menurut kau benar, itu menurut kau benar. Tapi saya ingatkan sama kau, daripada kau nanti habis tumbang di sini, lebih baik kau pulang aja lah, pusing saya. Apa bisa? Apa mampu kau menumbangkan saya, menghabisi saya di sini? Hah? Kalau untuk Kecil kau itu, Cereren. Hah? memang Kecil kau. memang sahabat ya. Hah? Kalau orang sombong, bahasanya mulutnya besar, ya saya nggak ada apa-apanya. Ya, kenapa? Ya itu tadi, merasa hebat, sok jago, sok kuat. Padahal mah ada. Saya nggak tahu nih sahabatnya, apa kata kalian. Kalau kata kalian saya jadi patung kok. Fuh. Ini sahabat ngakunya hebat. Ini ngakunya hebat ya. Dia ini jadi patung sahabat ya, nggak bisa gerak. Tapi ngikutin apa kata saya. Gerak tangan kau sebelah kanan, angkat. Nah. Kaku dia ini sahabat, ini kaku. Ini kaku nih, kelihatan sahabat ya. Nah. Saya suruh angkat, turun. Karena dia badannya kaku, apa kata saya dia ngikut. Kata saya angkat kau. Ikutin sahabat. Lepas, nah itu. Nggak bakal bisa bicara, nggak bisa bergerak lagi. Angkat kiri, angkat. Angkat lagi. Nih, kalau manusia sombong, ya. Saya buktikan sahabat. Nah ini. Nah, gimana? Kurang ajar kau. Kenapa? Hah? Kau ini. Hah? Kenapa? Setan kau. Ini nggak nerima sahabat. Saya nggak terima. Ada apa kau? Hah? Kalau manusia orang sombong seperti ini nih, yang ada juga saya buta mataku. Nah, nggak ngelihat dia sahabat tuh. Tapi kalau kata saya noleh ke kiri, noleh kau. Nah, noleh lagi. Nunduk kau. Angkat kau. Nah inilah ya. Saya bukan sakti, bukan hebat, Musa punya ilmu. Tapi yang jelas, yang sakti, yang hebat itu Allah. Jadi nggak usahlah yang namanya sombong-sombong ya. Nggak ada gunanya. Jujur sejujur-jujurnya saya katakan. Jadi kalau seperti macam-macam ibaratnya seperti Prabu seperti ini, ngaku-ngaku hebat, ngaku-ngaku sombong di hadapan Cik Raden, udahlah ya, nggak usah. Ya, saya udah katakan, bukan saya sombong, bukan saya hebat, nggak ada. Tapi saya nggak pakai sifat-sifat seperti itu. Tapi kalau dia pengen tahu kekuatan Allah, coba lihat. Noleh kau, miring kau, nunduk kau, angkat kau, lihat kau. Nah, tuh Baswat. Bukti, saya mah bukti. Udah matanya udah ngeliat. Nah, gimana Bukti kau? Apa kau? Apa Kurang ajar kau. Kenapa? Nggak terima kau? Setan kau. Saya nggak terima. Nggak terima sahabat. Masih aja ya. Masih aja. Ibaratnya apa ya? Boleh katakan kesombongan merasa hebat tuh masih diakuin seolah-olah dia paling jago, paling hebat. Saya paling jago, saya paling hebat. Paling jago, paling hebat katanya. Ya. Ini tadi kalau manusia ya. Tapi kalau manusia wujudnya saja seperti ini. Bisu kau. Nah ini. Jadi nggak usah capek-capek lah. Kalau untuk masmi seperti preman-preman kayak seperti Prabu ya, nggak usah. Apalagi yang lain. Saya apa kau nggak udah nggak bisa ngomong, berani kau. Apa kau? Iya. Saya udah katakan sahabatnya, saya bukan orang hebat. Saya bukan ngakuin bisa, tidak. Tapi saya pengen buktikan kalau kekuatan Allah itu memang ada ya. Ikuti apa kataku. Suara
sapi. Fuh. Nah, 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 dah. nah. Nah, fuh. Nah, sekarang suara kambing. Fuh. Meh, Nah, meh. ini sahabat. Jadi nggak ada, udah bisu kau. Fuh. Jadi saya ingat ke sahabat ya, nggak ada yang namanya kata mustahil. Mustahil itu bahasa syariat. Tapi kalau hakikatnya kalau Allah sudah kun katanya jadi, ya. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Apa yang kita kendai pasti akan terjadi. Sudah jelas, sudah nyata. Jadi saya nggak merasa. Tapi kalau dia pengen tahu sombong-sombong di hadapan saya, ya jangan harap, ya jangan harap. Saya nggak segan-segan kalau ngelihat orang-orang sombong seperti Prabu ini. Prabu ini sudah saya katakan sering sekali saya nasihatin ya. Sudahlah Prabu, lebih baik kau sadar. Tapi nggak mau sadar. Hah? Panas kau. Fuh. Aduh, panas, aduh, panas. Panas. Nah. Kenapa? Apanya yang panas? Panas, aduh, panas. Apanya yang panas? Panas, aduh. Panas. Aduh, panas. Kepanasan sahabat. Hah? Aduh, panas. Panas. Aduh, Cik. Udah. Panas, Cik. Fuh, berhenti kau. Ah, Gimana kau Prabu? kau ini Kenapa? biasaan kau. Hah? Setan kau. Kenapa masih sahabat ya? Masih aja dia ini. Patahkan kepala kau nih. Kau. Kau, hah? Kurang ajar kau. Hah? Masih saja sahabat. Ya, saya pengen coba ya. Saya pengen buktikan kekuatan artinya ilmu Allah yang nyata ya. Hup. Fuh. Fuh. Apa kau? Fuh. Apa? Hah? Gimana kau Prabu? Nggak ada ya. Sok-sok hebat ya. Ini kalau orang sok-sok hebat ya seperti ini. Sakit. Tadi kau merasa hebat. Ini sahabat, garam asma ya. Saya akan coba buktikan kekuatan daripada garam asma ini yang sudah didoakan ya. Mudah-mudahan ini ada suatu keajaiban yang Allah berikan. Kita buktikan saja ya. Saya pengen buktikan kepada sahabat-sahabat, mudah-mudahan ini ada suatu keajaiban aja. Kalau memang kun kata Allah, fayakun kata Muhammad, maka terjadilah ya. Saya buat sakit semua badan kau. Fuh. Aduh, sakit. Fuh. Aduh. Itu. Ya, itulah kekuatan garam asma, baru garam ya. Sakit. Aduh. Baru dia adu-adu sakit. Aduh. Apa yang sakit? Apa yang sakit? Seluruh badanku sakit si Raden. Setan kau. Seluruh badan katanya sakit. Kau ini. Aduh. Apalagi betul. Kau rasakan kan. Ini azan sahabat ya. Lebih baik saya kutuk aja dia. Kaku badan kau. Fuh. Di azan sahabat ya. Saya lagi live streaming ini. Sudah saya katakan, saya tadi mau promosi madu untuk membagikan kepada sahabat-sahabat. Siapa tahu di bulan suci Ramadan ini ada manfaatnya ya. Terima kasih kalian sudah hadir ya. Terima kasih kalian sudah mengunjungi live streaming si Raden ya. Mudah-mudahan dengan live streaming ini kalian bisa menyaksikan kehebatan daripada ilmu Allah yang Allah nyatakan ya. Nih, ngikutin Mak Datu, akhirnya apa? Susah sendiri ya. Sampai azan selesai nggak bakal dia berkutik, biarin aja. Kau Prabu sudah saya ingatkan, dibaikin salah kau nih, nggak dibaikin salah, dikasih nasihat nggak mau terima. Hah? Diingatkan kau sok-sok hebat. Sudah saya katakan Prabu, nggak ada yang hebat di dunia ini ya. Betul ya sobat ya, nggak ada yang hebat ini. Yang hebat hanya Allah, yang kuat hanya Allah ya, yang kuasa itu hanya Allah. Jadi jangan merasa hebat ya. Kau sudah saya katakan baik-baik, berhentilah masih aja
Muak saya sebenarnya sahabat, apalagi bulan suci Ramadan ini ya. Daripada lama-lama mendingan saya lemparin aja dia nanti ke kali itu. Jadi ini secekek baru pergi, mau mampu dia. Dan mampu. Oh, mampus tuh. Oke, sahabat, terima kasih sudah menyaksikan live streaming Cik Raden. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.